Penyebab Sintayong ngamuk bentak pemain timnas Indonesia U20. Pelatih Tim Nasional Indonesia U20, Sintayong marah besar kepada para penggawa Garuda Nusantara yang gagal memetik kemenangan saat melawan Moldova 20 di laga uji coba yang berlangsung di Turki. Bahkan, Sintayong sampai membentak salah satu pemain yakni Barnabas Sobor karena dinilai sangat buruk padahal sudah dipercaya menjadi kapten. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U20 saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Turki. Berbagai laga uji coba pun dilakukan, termasuk melawan Moldova U20, yang mana pada Jumat 4 November 2022 lalu menjadi pertemuan kedua mereka di momen TC tersebut. Sayangnya hasil kurang memuaskan diraih pasukan Sintayong. Timnas Indonesia U20 yang menurunkan banyak pemain cadangan sebagai starter itu harus puas menutup laga dengan skor imbang 0-0. Padahal di pertemuan pertamanya melawan Moldova U20, Garuda Nusantara mampu menang 3-1. Kegagalan Timnas Indonesia U20 dalam memetik kemenangan pun membuat Sintayong kecewa. Pelatih asal Korea Selatan itu marah karena pemain Timnas Indonesia U20 dinilai sangat buruk saat ditahan Moldova U20. Sintayong merasa para penggawa Garuda Nusantara gagal menerapkan hasil latihan mereka, terutama dalam hal passing yang kerap salah umpan. Permainan kalian di latihan dalam prakteknya berbeda jauh sekali. Setiap passing selalu kehilangan bola, ujar Sintayong mengutip dari YouTube PSSI TV. Selain permainan keseluruhan, Sintayong juga ngamuk kepada Barnabas Sobor yang menjadi kapten di Timnas Indonesia U20 versus Moldova U20. Penggawa Persija Jakarta itu dinilai Sintayong bermain amat buruk, padahal sang pemain sudah dipercaya menjadi kapten di laga tersebut. Sintayong marah bukan tanpa dasar. Barnabas nyatanya memang kerap buat kesalahan di lini belakang Timnas Indonesia U20. Bek yang kini sedang dipinjam ke klub Liga 2, PSPS Riau itu bahkan beberapa kali membahayakan gawang Timnas Indonesia U20 karena kesalahannya tersebut. Hal itulah yang membuat Sintayong geram. Ia pun merasa Barnabas terlalu sombong karena sudah dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia U20 di laga tersebut. Kalau pakai ban kapten kenapa? Kelihatan kayak bintang gitu. Anda coba bicara, ngapain saja coba di babak pertama? Geram Sintayong sambil menata Barnabas. Karena permainan buruk Barnabas itu, ia pun ditarik di awal babak kedua. Selanjutnya, Sintayong jelas tak mau hal yang sama kembali terjadi dalam permainan Timnas Indonesia U20. Tiga senjata mematikan Timnas Indonesia U19 yang harus dimaksimalkan saat hadapi Moldova. Pelatih Timnas Indonesia U19, Sintayong, wajib memaksimalkan sejumlah senjata mematikan milik timnya ketika melakoni laga uji coba kedua melawan Moldova U20. Senjata mematikan Timnas U19 ini sudah terbukti mampu menjadi kunci kemenangan mereka saat berjumpa Moldova pada pertemuan pertama Selasa 1 November 2022 lalu. Pada pertandingan itu, pasukan Sintayong sukses menang dengan skor 3-1 lewat gol Rabani Tasnim, Muhammad Ferrari dan Marcelino Ferdinand meski sempat tertinggal 0-1 pada awal babak pertama. Menurut jadwal, laga uji coba kedua Timnas Indonesia U19 versus Moldova bakal diselenggarakan pada Jumat 4 November 2022, malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan terbukti memiliki keunggulan khusus dibandingkan Moldova U20. Keunggulan inilah yang patut dimaksimalkan untuk meraih hasil positif pada pertemuan selanjutnya. Berikut 3 senjata mematikan milik Timnas U19 yang harus dimaksimalkan ketika berjumpa Moldova pada pertemuan kedua. Pertama, serangan balik cepat.
Salah satu keunggulan yang patut dimaksimalkan Sintayong untuk menghadapi pertemuan kedua melawan Moldova U20 ialah kecepatan para pemainnya. Pada pertemuan pertama, Timnas U19 beberapa kali mampu merepotkan barisan pertahanan Moldova U20 via skema serangan balik cepat dari sisi sayap. Ada beberapa nama pemain yang bisa diberikan tugas khusus untuk mengeksekusi skema ini, mulai dari Ronaldo Kuateh, Marcelino Ferdinand, hingga Hoki Caraka. Ketiga nama itu terbukti memiliki kecepatan yang bisa diunggulkan saat menghadapi barisan pertahanan Moldova yang lebih mengandalkan postur tubuh. Kedua, permainan bola-bola pendek. Selanjutnya, aspek kedua yang menjadi keunggulan skuad Garuda Nusantara ialah permainan bola-bola pendek. Pergerakan cepat dari kaki ke kaki bisa jadi keunggulan. Hal itu tampak pada pertemuan pertama terutama ketika masuknya Zanadin Faris yang semakin memperkuat sektor lini tengah. Selain Zanadin Faris, Timnas U19 juga punya Arkan Fikri yang mampu mengatur ritme permainan. Sisi ini patut dimaksimalkan oleh Sintayong. Dengan menjaga ritme permainan, bermain lebih sabar dan mengalirkan bola secara baik, bukan tidak mungkin Timnas U19 bisa menciptakan peluang lebih banyak. Ketiga, lemparan jarak jauh Robby Darwish. Senjata mematikan ketiga yang juga dimiliki Timnas U19 ialah lemparan jarak jauh yang bisa dilakukan oleh Robby Darwish. Pada pertemuan pertama, Robby Darwish beberapa kali menciptakan peluang emas di depan gawang Moldova U20 via kemampuannya tersebut. Bahkan, kiper Moldova 20 sempat gagal mengantisipasi bola ini sehingga Muhammad Ferrari mendapatkan hadiah untuk menceploskan bola dengan mudah ke gawang lawan. Dengan demikian, skema lemparan jauh ini dari sisi lapangan bisa menjadi salah satu senjata yang diandalkan anak-anak asuh Sintayong ketika menghadapi kebuntuan.